Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, beberapa pekan yang lalu, si Raja Dangdut, yaitu Bung Rhoma Irama, dalam podcastnya menyinggung tentang penyimpangan doktrin yang dilakukan oleh para habaib atau dari kalangan Ba'alawi yang biasa tersebar di masyarakat. Dan sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bung Rhoma ini terkait dengan doktrin sesat Ba'alawi sudah direaksi dan dikritisi oleh beberapa kalangan, termasuk para konten kreator atau para netizen. Nah, sedangkan Bung Rhoma sendiri hanya menceritakan pengalaman pribadi yang kebetulan dialaminya beberapa tahun yang lalu ketika beliau masih berusia muda belia. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa sebetulnya Bang Rhoma Irama ini memiliki ikatan yang baik dengan para habaib, mengingat beliau juga tokoh terkemuka khususnya di bidang nada dan dakwah. Jadi sering berinteraksi, berkumpul dengan para habaib yang bersinggungan dengan dakwah dan nada. Apalagi Bung Rhoma ini multitalenta. Beliau ini juga ahli musik, seorang penyanyi, di samping itu juga biasa berdakwah di berbagai tempat dan di berbagai pulau. Sejak dulu sampai hari ini. Sejak masih muda, Bung Rhoma ini sering berinteraksi dengan para habaib Ba'alawi. Sehingga sebetulnya punya ikatan yang kuat, punya ikatan yang baik. Namun seperti itulah tipologi para habaib. Ketika akrab dengan mereka, pasti suatu saat dimanfaatkan, diperas, atau mengalami brainwash atau otaknya dicuci oleh para habaib ini. Karena apa? Para habaib ini sedang menancapkan sebuah kekuatan supaya mereka mendapatkan pengakuan dari masyarakat secara luas. Dan setelah itu, mereka bisa melakukan eksploitasi khususnya di bidang spiritual atau di bidang keagamaan. Walaupun juga nanti akan menjalar di bidang ekonomi. Karena akan ada namanya tarikan atau yang disebut dengan dawir. Dawir itu meminta sesuatu kepada para muhibbin dengan dalih cinta kepada dzurriyyah Rasulullah. Dan ini sebetulnya hanya alibi, hanya sebuah kedok yang aslinya untuk kepentingan pribadi. Mereka memperbudak masyarakat yang percaya kepada mereka dengan memposisikan masyarakat sebagai akhwal atau muhibbin, yang sebenarnya ini hanyalah istilah dari kamuflase yang secara makna tiada lain dan tiada bukan hanya pengikut atau budak. Mereka ditugaskan untuk mencintai para habaib, walaupun si habib tersebut ahli maksiat, bodoh, jahat, semuanya wajib dihormati. Dan doktrin ini selalu disampaikan di berbagai kesempatan, sehingga wajar jika sampai saat ini banyak kalangan muhibbin yang masih bersikukuh, masih fanatik buta dengan apa yang telah disampaikan oleh para habaib. Karena doktrin ini memang disampaikan di setiap saat dan bertahun-tahun. Doktrin ini ditancapkan ke alam bawah sadar bagi masyarakat, supaya selalu dianggap berpengaruh. Dan mereka menjadi sentral. Artinya apa? Semua ajaran harus bersumber dari para habaib. Bahkan para muhibbin atau akhwal yang sudah pintar sekalipun, misalkan mereka lulusan pesantren, lulusan perguruan tinggi, harus berkiblat kepada para habaib ini dengan dalih mencintai dzurriyyah Rasulullah SAW. Padahal itu palsu. Dan di kemudian hari, para habaib ini bisa melakukan yang namanya dawir. Dawir yaitu meminta-minta materi kepada para muhibbin atau kepada akhwal. Nah, sedangkan muhibbin yang terlanjur percaya dengan senang hati melakukan apa yang diinginkan oleh para habaib. Inilah yang disebut dengan pemerasan berkedok agama atau berkedok spiritual. Makanya di majalah Tempo
dulu memberi judul perbudakan habaib ini, yaitu dengan istilah perbudakan spiritual, yaitu perbudakan berkedok agama. Dengan membawa nama besar Nabi, mereka bisa melakukan sesuatu sesuka hati. Misalnya, roti bekas gigitan Habib tertentu dijual dengan harga fantastis. Kemudian minuman yang dibeli seharga Rp5.000 lalu diminum oleh salah satu Habib, kemudian dilelang dengan harga 500.000, 700.000 dengan dalih ngalap berkah atau mengharap berkah dari keturunan Rasulullah. Nah, ini kan sangat mengerikan dan memalukan bagi seorang muslim, karena ini bukan bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Dan ini tidak berkaitan dengan Wahabi, Sunni, atau Syiah, karena ini memang murni bukan ajaran dari Rasulullah SAW. Biasanya Muhibbin akan menuding kita Wahabi. Bukan, kita adalah NU Tulen, dan kita adalah pemuda-pemuda NU yang peduli terhadap NU itu sendiri. Saudaraku sekalian, Bung Roma bercerita tentang doktrin Habib itu sejak usianya di bawah 30 tahun. Artinya, doktrin ini ternyata selalu ditancapkan kepada masyarakat secara turun-temurun hingga saat ini. Sampai penelitian tentang nasab Alawi itu dilakukan. Salah satu faktor penyebab yaitu doktrin-doktrin seperti ini, yang membuat masyarakat menjadi curiga, menjadi bertanya-tanya apakah benar mereka itu adalah keturunan Rasulullah, sedangkan perilaku mereka jauh berbeda atau bahkan bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Saudaraku sekalian, dari pernyataan Bung Roma ini, lalu Kang Bahar Smith bereaksi keras dengan berteriak-teriak, menuduh Bung Roma melakukan fitnah. Lalu Kang Bahar berorasi, Habib siapa yang ngomong? Di mana? Kapan? Siapa orangnya? Padahal dulu Kang Bahar Smith inilah salah satu provokator atau penyebab ajaran ini menyebar di masyarakat. Dulu Kang Bahar secara tegas berucap bahwa dalam diriku mengalir darah Rasulullah. Dia juga memaparkan bahwa seorang Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai alim. Lalu, kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Dan ini selalu disampaikan oleh kalangan Pahlawi, diantaranya adalah Kang Bahar Smith sendiri. Lalu Kang Bahar Smith berteriak-teriak, bereaksi dengan menuduh Bung Roma Irama adalah orang yang menebar fitnah. Nah ini kan aneh. Kira-kira apakah Kang Bahar ini lupa atau pura-pura lupa dengan apa yang pernah dia sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu? Padahal videonya sampai hari ini bisa kita saksikan di berbagai media sosial, di berbagai platform. Nah, ternyata selain Kang Bahar, juga imam besar bagi Pahlawi sendiri, yaitu Pak Rizik Syihab, juga bereaksi keras dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Roma Irama adalah fitnah, sama dengan Kang Bahar Smith, dengan menyinggung usia Roma Irama, sudah tua, menebar fitnah. Padahal Bung Roma ini menceritakan pengalaman pribadi. Dan ternyata pengalaman pribadi Bung Roma ini tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di saat ini. Padahal itu sudah puluhan tahun yang lalu, yaitu di era Presiden Soeharto. Sampai hari ini, doktrin itu selalu diajarkan secara turun-temurun. Saudaraku sekalian, kita harus cek kembali doktrin sesat yang disampaikan oleh kalangan Pahlawi, baik yang disampaikan oleh saudara Bahar Smith atau yang disampaikan oleh Habib-Habib yang lain, demi mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Bung Roma bukanlah fitnah, tapi ini adalah fakta. Dan apa yang disampaikan oleh Bung Roma juga saat ini sedang ramai dibicarakan oleh publik dan masih tergolong trending topik. Artinya apa? Ini saat ini juga masih dalam pembahasan. Berarti Bung Roma itu juga mengkaitkan pengalaman pribadi di masa lampau dengan kejadian saat ini. Justru sebenarnya ungkapan Bung Roma membungkam tuduhan fitnah dari Kang Bahar Smith dan Pak Rizik Syihab.
Mereka berdua mengatakan, sudah tua, hati-hati, nanti mati su'ul khotimah. Apakah tidak kebalik, teman-teman? Pak Rizik Syihab juga sudah tua. Mengapa masih menjadi seorang provokator? Selalu memberikan kata-kata negatif kepada masyarakat, membuat masyarakat menjadi marah, menjadi arogan. Ini kan hasil dari provokasi Bahar Smith dan Pak Rizik Syihab. Nah, di sini saya pribadi juga memberikan peringatan kepada Bahar Smith dan Pak Rizik Syihab khususnya, dan kalangan Pahlawi secara umum. Bertaubatlah, berhentilah mengajarkan doktrin khurafat, berhentilah mengajarkan doktrin sesat kepada masyarakat, berhentilah bersikap arogansi. Karena apa? Semua hanya menunggu waktu. Walaupun kalian semua sementara ini masih dibela oleh beberapa kiai NU, bahkan ada beberapa kiai sepuh NU yang masih membela kalian, kalangan Pahlawi, namun ketika tiba waktunya, kalian pasti tumbang dalam sekejap atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perhatikan ini baik-baik dan jangan pernah meremehkan. Kenapa? Karena dari dulu klan Pahlawi menganggap jika orang lain berani dengan Pahlawi kualat, maka sekarang dibalik. Jika Pahlawi berani dengan masyarakat pribumi, maka juga akan kualat. Oleh karena itu, bertaubatlah dan berhentilah menyebarkan doktrin sesat dan membuat kelas dalam keberagamaan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.